Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Mari belajar ekonomi dengan asik. Karena apa? Karena ekonomi dalam kehidupan kita sehari-hari dan kita alami. Kali ini kita akan bicara mengenai kebijakan moneter. Kebijakan moneter ini ada kaitannya dengan materi sebelumnya. Kalau begitu, kalian harus tahu ya, belajar ekonomi itu asik karena saling berhubungan. Di kelas 2, kita belajar mengenai ekonomi makro. Ekonomi makro saling berkaitan satu sama lain, mulai dari pendapatan nasional, pertumbuhan dan pembangunan. Kemarin kita sudah belajar tentang indeks harga dan inflasi. Nah, materi kebijakan moneter ada kaitannya dengan inflasi. Video inflasi sudah kalian tonton? Makasih. Oh ya, jangan lupa ya, like, share, and subscribe supaya video ini lebih semangat lagi saya untuk melakukan pembahasan-pembahasan ekonomi makro yang lainnya. Materi kebijakan moneter, kita akan mengidentifikasi pertama pengertiannya, yang kedua tujuan kebijakan moneter, dan yang ketiga adalah bentuk kebijakan moneter. Jika kita akan berbicara mengenai kebijakan moneter, tentu kita harus paham dulu apa itu inflasi. Nah, inflasi kita ketahui bahwa suatu keadaan di mana jumlah uang yang beredar terlalu banyak dibandingkan dengan jumlah barang yang diperdagangkan, sehingga tingkat harga secara umum menjadi naik dan kenaikan itu terus-menerus dan dalam jangka waktu panjang. Jika hal ini berlangsung dengan secara lama, tentu tidak baik bagi perekonomian suatu negara. Hal ini harus diatasin. Nah, untuk mengatasin inflasi ada beberapa pihak. Nah, beberapa pihak ini kita ambil dari Bank Sentral. Bank Sentral akan membuat suatu kebijakan untuk mempengaruhi jumlah uang. Disinilah disebut dengan kebijakan moneter. Jadi, kebijakan moneter adalah kebijakan yang meliputi langkah pemerintah. Bank Sentral bagian dari pemerintah juga ya, tapi di sini Bank Sentral, di sini Bank Indonesia, kalau di Indonesia akan membuat kebijakan yang dilaksanakan untuk mempengaruhi jumlah uang yang beredar. Salah satunya misalnya inflasi. Kalau inflasi jumlah uang yang beredar terlalu banyak, apa yang harus dilakukan oleh Bank Sentral? Dan jika jumlah uang yang beredar terlalu sedikit, apa juga yang harus dilakukan oleh Bank Sentral? Disinilah namanya disebut dengan kebijakan moneter. Tujuan kebijakan moneter yang dilakukan oleh Bank Sentral atau Bank Indonesia kalau di Indonesia ya. Yang pertama adalah menyelenggarakan dan mengatur peredaran uang. Yang saya katakan tadi, berarti jumlah uang yang beredar harus diperhatikan. Kenapa ya? Nah, keseimbangannya dengan jumlah barang tadi. Kalau begitu, siapa yang akan mencetak uang? Yang mencetak uang bukanlah Bank Indonesia, tapi Peruri. Tapi jumlahnya adalah ketentuan dari Bank Sentral. Yang kedua adalah menjaga dan memelihara kestabilan nilai uang rupiah. Kestabilan nilai uang rupiah ini artinya kemampuan uang akan ditukarkan dengan barang atau nilai real. Atau juga kemampuan uang rupiah dengan uang mata uang asing. Maka perhatikanlah kalau kalian ke bank umum, di situ nanti
ada nilai uang Indonesia rupiah dengan mata uang negara lain. Di situ nanti peran dari bank sentral untuk mempengaruhi atau jangan sampai nilai uang rupiah terlalu rendah dibandingkan dengan mata uang asing lainnya. Yang ketiga adalah memperluas, memperlancar, dan mengatur lalu lintas pembayaran uang giral. Nah, disinilah perlunya bank sentral untuk menggiatkan atau mempercepat atau memperlancar uang giral. Di Indonesia kita belum lebih familiar ya, atau maksudnya lebih populer dengan uang giral. Kita baru mulai untuk masuk ke uang giral. Masyarakat masih belum secara umum untuk menerima uang giral. Tapi Bank Indonesia sudah mulai ya memperkenalkan atau semua kegiatan sudah menggunakan uang giral. Tentu kalian lagi anak-anak muda sudah mengenal ya. Kalian bisa menggunakan OVO, GoPay gitu. Semua kegiatan keseharian kalian dapat, itu salah satu kalau bagian kalian belajar. Tapi bagi kami yang seperti kami yang sudah bekerja, banyak aplikasi-aplikasi untuk uang giral yang dapat digunakan masyarakat dari bank sentral. Yang keempat adalah mencegah terjadinya inflasi. Disinilah kebijakan moneter yang diambil oleh pemerintah, dalam hal ini adalah bank sentral, tentu akan mengatasi keadaan yang terjadi, misalnya adalah inflasi. Dan kelima, menjaga stabilitas ekonomi. Secara umum, akhirnya jika jumlah uang yang beredar di suatu negara dapat diatasin atau diseimbangkan dengan jumlah dengan jumlah barang yang diperdagangkan, tentu ekonomi akan menjadi stabil. Dasar apa saja yang menyebabkan atau kebijakan yang akan diambil oleh bank sentral? Dasarnya itu adalah analisa dan masukan seperti tingkat inflasi. Tentu inflasi ini datanya dari indeks harga. Indeks harga kita sudah pelajarin ya cara menghitungnya. Dan juga data-data dari pertumbuhan ekonomi, terus data investasi dan perdagangan internasional maupun faktor-faktor yang lain. Inilah dasar bank sentral untuk membuat atau menentukan kebijakan moneternya. Kita lanjut ya, apa saja yang akan kita bahas, yaitu bentuk kebijakan moneter. Nah, dalam bentuk kebijakan ini ada dua bentuknya. Yang pertama disebut dengan ekspansif, yang ketiga adalah kontraktif. Apa sih ini? Istilah ini untuk menunjukkan bahwa kebijakan ini bentuknya seperti apa. Kalau ekspansif itu dia bersifat kebijakan uang longgar. Wow, uang longgar tuh maksudnya apa? Jadi, nanti kita bahas lagi ya, penasaran? Oke. Yang kedua adalah kontraktif. Kontraktif di sini kebijakan dalam bentuk mengketat. Wow, kebijakan uang ketat atau tight money policy. Mulai penasaran? Yuk kita bahas. Yang pertama, ekspansif. Kebijakan untuk menambah jumlah uang yang beredar, maka disebut tadi uang kebijakan uang longgar. Artinya pemerintah di sini adalah bank sentral akan memberikan maksudnya ingin jumlah uang yang beredar menjadi lebih banyak karena dilonggarkannya. Nah, tujuannya untuk meningkatkan permintaan agregat, permintaan secara keseluruhan di sini, sehingga dapat menaikkan pendapatan nasional atau produksi nasional. Kenapa ya? Kalau jumlah uang yang beredar dinaikkan atau menjadi lebih banyak,
tentu konsumsi dari para konsumen, dari pemerintah, dari investasi, dari masyarakat luar negeri. Maka disinilah disebut dengan pendapatan nasional. Masih ingat cara menghitung pendapatan nasional? Nah, di sini konsumsi dari konsumen, kita tambah lagi konsumsi dari government, kita tambah lagi konsumsi dari investasi, dan konsumsi atau masyarakat dengan luar negeri, ekspor dan impor. Nah, disinilah disebut, maka tujuannya untuk meningkatkan permintaan secara keseluruhan. Di sini akhirnya akan meningkatkan pendapatan nasional. Dan kalau ini semua berjalan dengan lancar, terjadi pendapatan nasional meningkat, tentu produksi nasional juga akan meningkat. Permintaan agregat, ini saya jelaskan, adalah permintaan keseluruhan dalam perekonomian dalam berbagai tingkat harga. Yuk, kita masuk ke kontraktif. Kalau tadi ekspansif itu dilonggarkan, kalau kontraktif itu diketatkan. Nah, kalau kontraktif ini diketatkan, kebijakan yang diambil untuk mengurangi uang yang beredar di masyarakat. Kalau begitu, untuk mengatasi apa ya? Ya, betul, yaitu untuk mengatasi inflasi. Nah, kalau begitu, kalau ekspansif tadi, itu untuk deflasi. Nah, tujuan dari kebijakan moneter kontraktif adalah untuk meningkatkan penawaran. Kebalikan ya dari ekspansif. Kalau ekspansif tadi permintaan agregat, kalau kontraktif penawaran agregat, sehingga dapat menambah produksi barang dan jasa nasional. Penawaran agregat adalah pendapatan nasional, nilai realnya barang dan jasa yang akan diproduksi oleh perusahaan dari berbagai tingkat harga. Sudah tahu ya perbandingannya antara ekspansif dengan kontraktif. Kita ulang, kalau ekspansif untuk mengatasi deflasi, kalau saya ingatkan di sini untuk mengatasi deflasi, dan dia untuk meningkatkan permintaan agregat. Sedangkan kalau kontraktif, dia untuk mengatasi inflasi dan tujuannya untuk meningkatkan penawaran agregat. Kita lanjut lagi. Kalau kita lihat dari keseluruhan, bahwa menyatakan kebijakan moneter yang diambil oleh pemerintah ini ke bank sentral, tentu kebijakan moneter bisa digunakan untuk memulihkan dan menstabilkan ekonomi. Pengaruhnya kebijakan moneter bakal dirasakan pertama kali ya tentu oleh pihak perbankan, yang kemudian akan dilanjutkan pada sektor-sektor real yang lainnya. Inilah pembahasan kita untuk pengertian, tujuan, dan bentuknya. Untuk materi yang kebijakan moneter selanjutnya, kalian dapat tonton pada video yaitu instrumen kebijakan moneter, supaya kalian lebih mengerti kebijakan moneter itu seperti apa secara keseluruhan. Semoga materi ini berguna dan menyebabkan kita paham bahwa ekonomi makro ini sangat berguna kita pelajari secara keseluruhan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa ya, like, share, and bagikan kepada temanmu yang menurut kamu sangat berguna. Dah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.